Oke, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang teori motivasi dari Abraham Maslow, atau mungkin yang biasa kita kenal sebagai hierarki kebutuhan. Langsung saja tanpa basa-basi dan saya tidak ingin terlalu banyak cincong. Teori motivasi Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, perilaku manusia itu sangat dipengaruhi oleh motivasi, atau kehendak lah istilahnya kalau dalam filsafat Nietzschean. Hal ini menyebabkan Maslow menganjurkan sebuah teori motivasi dengan tujuan untuk mengarahkan perilaku manusia agar bisa diarahkan untuk mencapai tujuannya atau cita-citanya atau harapannya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu pasti hidup dengan berlandaskan suatu motivasi, dan dari motivasi itu perilakunya itu dipengaruhi. Ya, misalnya kalau Anda ingin menjadi pilot, otomatis Anda akan belajar matematika, belajar fisika, dan kemudian melatih fisik Anda, dan kemudian Anda masuk ke sekolah pilot. Nggak mungkin Anda masuk ke kebidanan karena motivasi Anda adalah menjadi pilot. Logika sederhananya seperti itu. Kemudian Maslow mengatakan bahwa motivasi menyebabkan perilaku yang diarahkan pada tujuan. Melalui motivasi, manusia bisa diarahkan untuk kebutuhan tertentu. Bagi seorang pemimpin organisasi misalnya, perlu mengetahui kebutuhan dari bawahannya. Maslow juga merumuskan sebuah teori yang kemudian disebut dengan teori hierarki kebutuhan atau the need hierarchy model. Teori Maslow ini terdiri dari tingkatan kebutuhan manusia sesuai dengan skala prioritasnya. Menurut Maslow, jika kebutuhan dasar terpenuhi, maka seseorang dengan sendirinya akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan berikutnya. Maslow juga beranggapan bahwa kebutuhan individu berfungsi sebagai kekuatan pendorong dalam perilaku seseorang. Teori Maslow ini kemudian digunakan oleh ilmu manajemen sebagai hal yang harus diketahui oleh para pelaku manajemen. Yang paling utama harus diketahui oleh pimpinan organisasi misalnya. Karena dengan memahami teori motivasi ini, maka pimpinan seharusnya mampu mengarahkan sumber daya manusia menjadi lebih produktif dan optimal tentunya. Dalam teori hierarki kebutuhan dari Maslow ini, kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, udara, air, dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan fisiologis ini singkatnya adalah kebutuhan yang menunjang faktor fisik kita sebagai makhluk hidup untuk hidup. Kebutuhan ini berhubungan dengan keberlangsungan hidup dan pemeliharaan kehidupan manusia tentunya. Tanpa memenuhi kebutuhan ini, otomatis maka manusia akan kesulitan untuk bertahan hidup atau meninggal. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan keselamatan atau security. Kebutuhan sekuritas ini itu sangat penting bagi manusia. Percuma kalau Anda bisa makan, bisa minum, bisa menghirup nafas, tapi Anda merasa terancam. Ya, bisa aja terancam itu dari faktor eksternal atau internal diri Anda. Misalnya rumah Anda pernah kemalingan, maka Anda secara otomatis akan mendapatkan semacam kecemasan dalam diri Anda karena sudah tidak aman lagi tinggal di rumah. Atau Anda pernah disakiti perasaannya atau ditinggal sama pasangan Anda, kemudian ada perasaan kecewa atau merasa terancam dalam diri Anda. Semua orang menginginkan suatu keamanan di dunia kerja, perlindungan terhadap bahaya, keamanan properti, keamanan diri sendiri secara psikis, dan lain sebagainya. Biasanya kebutuhan ini akan muncul setelah kebutuhan fisiologis itu terpenuhi atau kebutuhan fisiknya terpenuhi. Jadi biasanya orang itu kalau sudah bisa makan, sudah punya harta, sudah punya rumah, otomatis dia akan ingin mendapatkan kebutuhan sekuritas atau keamanan. Kemudian berikutnya ada kebutuhan sosial. Kebutuhan ini muncul dari masyarakat karena pada dasarnya manusia itu adalah individu yang harus bersosial. Artinya manusia tidak bisa tinggal sendiri. Ada suatu relasi dengan orang lain yang membuat dia sebagai subjek sosial. Manusia merupakan makhluk sosial sehingga butuh untuk interaksi dengan manusia lain. Kebutuhan ini menjadi penting karena manusia pada hakikatnya tidak bisa berdiri sendiri atau tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu butuh orang lain. Manusia itu butuh orang lain sebagai bentuk interaksi sosial. Seperti cinta, tapi lebih pada dicintai. Pada dasarnya kita itu ingin dicintai. Kasih dan sayang
rasa memiliki, lebih tepatnya rasa ingin dimiliki, persahabatan, percakapan, dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan sosial ini cukup penting. Setelah Anda mendapatkan kebutuhan fisik, kebutuhan sekuritas atau keamanan, kemudian kebutuhan sosial, Anda itu pasti ingin dicintai, ingin dimiliki, atau ingin dianggap. Tidak mungkin Anda itu mencintai tanpa ingin dicintai. Tidak mungkin Anda itu tidak ingin dianggap dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat kebalikan dari manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian yang berikutnya ada kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan keinginan untuk menghargai diri sendiri, pengakuan dan rasa hormat dari orang lain. Sebagaimana manusia sebagai makhluk sosial, maka seseorang akan merasa bahwa dirinya ingin dihargai oleh orang lain. Seseorang ingin merasa dibutuhkan oleh orang lain dan ingin orang lain melihat dirinya sebagai orang yang spesial atau orang yang eksklusif atau orang yang dibutuhkan. Kebutuhan penghargaan ini merupakan konsekuensi logis dari kebutuhan sosial. Jadi keberadaan Anda di tengah-tengah masyarakat atau keberadaan Anda sebagai makhluk yang sosial pasti akan memberi dampak atau memberi konsekuensi pada apa yang sebenarnya kalian butuhkan, yaitu penghargaan atau merasa dihargai. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ini adalah kebutuhan dari tatanan yang paling tinggi dari sistem hierarkis ini. Kebutuhan ini ditemukan pada orang yang sebelumnya kebutuhannya terpenuhi. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan untuk pelayanan sosial ataupun meditasi. Dengan cara mengaktualisasikan diri, seseorang dianggap sudah lebih dihargai. Sederhananya seperti ini ya, aktualisasi diri ya. Pada dasarnya kita hidup itu untuk mengaktualisasikan diri. Seperti yang saya katakan di awal, ketika kita itu ingin menjadi pilot, otomatis kita akan melakukan apapun upaya agar kebutuhan itu terpenuhi. Kebutuhan apa? Kebutuhan mengaktualisasikan diri sebagai pilot. Kita ingin menjadi seorang bidan, kita ingin menjadi seorang ekonom, kita menjadi seorang filsuf, atau kita ingin menjadi seorang guru, atau kita ingin menjadi seorang seniman atau seorang pedagang. Itu adalah cara kita mengaktualisasikan diri. Profesi, pekerjaan, atau apapun yang ingin kita raih, itu adalah bentuk sederhana dari aktualisasi diri. Tentu saja itu adalah kebutuhan. Jadi teori Maslow itu berkaitan dengan 5 kebutuhan itu yang nantinya akan mengerucut atau mengkristal pada teori motivasi. Sebagai manusia, kita pasti memiliki motivasi karena dari sana kita bertindak tutur, berperilaku, atau melakukan segala hal dalam kehidupan kita. Jadi jangan lupa, teori motivasi Abraham Maslow itu berkaitan dengan psikologi kebutuhan. Jadi manusia itu pasti membutuhkan sesuatu. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan apapun. Jadi jangan dikira kalau Maslow itu berpikir bahwa manusia itu adalah makhluk yang individual. Memang pada dasarnya motivasi itu sifatnya individual. Tapi itu bisa diraih dengan pengaruh orang lain, lingkungan, dan masyarakat. Itu logika sederhananya. Oke, semoga teori psikologi dari Abraham Maslow ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk berbagi video ini atau mungkin bisa memberikan semacam kritik atau memberikan semacam komentar jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan. Semoga pemahaman saya tidak salah dan semoga pemahaman saya tentang Abraham Maslow ini bisa menjadi landasan dasar berpikir tentang Abraham Maslow. Tentu saja teorinya itu jauh lebih kompleks dari apa yang saya jelaskan di video ini. Oke, sekian. Terima kasih.